warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi hebat? Bu Fenty akan menyapa. Ketika Bu Fenty menyapa, maka harus dijawab oleh siswa-siswi hebat. Apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? Siswa-siswi hebat. Mau kemana kita? Maju terus. Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bu Fenty dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan topik memperbanyak sholat sunnah supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, Bu Fenty akan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita akan tadarus. Untuk hari ini tadarusnya yaitu surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra. Siswa-siswi hebat semuanya. Nah, sebelumnya Bu Fenty akan nanya nih, siapa yang masih ingat sebelum kita di kelas 7 ataupun di SD kalian sudah belajar tentang sholat? Apa? Betul, yaitu sholat fardu yang 5 waktu. Sholat wajib yang 5 waktu yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Nah, hari ini selain sholat fardu yang 5 waktu, kalian akan mempelajari sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, yaitu yang dinamakan dengan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, juga sholat-sholat sunnah lainnya. Selain rawatib ada juga sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, kalian kalau mengerjakan sholat rawatib, pahalanya akan dibangunkan rumah di surga. Nih, siapa yang mau akan dibangunkan rumah di surga? Pasti semuanya mau. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa-siswi semuanya memahami ketentuan sholat sunnah. Yang kedua adalah siswa-siswi hebat semuanya mampu menguraikan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga, praktiknya seperti apa? Jadi seluruh siswa-siswi hebat mampu mempraktikkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan berjamaah. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami hikmahnya. Hikmah dilaksanakannya sholat sunnah baik yang dikerjakan secara munfarid ataupun berjamaah. Selanjutnya Bu Fenty akan memberikan motivasi kepada semua siswa-siswi hebat supaya rajin melakukan sholat sunnah nih. Dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang memperbanyak hal-hal yang disunahkan, maka janji Allah, mata kita akan dibimbing, telinga kita akan dibimbing, tangan kita akan dibimbing, dan kaki kita pun melangkahnya akan dibimbing oleh Allah dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Kita akan lebih dekat kepada Allah dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah, untuk itu Bu Fenty akan bersyair salah satu nasyid yang sangat melegenda dulu ya ketika Bu Fenty menjadi santri. Nah, masih ingat? Ada yang masih ingat lagunya? Bu Fenty akan bernasyid ya hari ini supaya siswa-siswi hebat semangat untuk melakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Siap untuk mendengarkan?
Siswa-siswi hebat semuanya, supaya kalian termotivasi untuk memperbanyak sholat sunnah, maka Bu Fenty akan bersyair, Bu Fenty akan bernasib nih. Nah, jadi dalam salah satu hadis, ketika kita melakukan hal-hal yang sunnah dengan tujuan ingin lebih dekat dengan Allah, maka janji Allah, mata kita atau penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, langkah kaki kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi hebat pasti mau kan dibimbing. Penglihatan kita tidak melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat. Pendengaran kita akan mendengar sesuatu yang hal-hal yang baik-baik. Juga tangan kita, langkah kaki kita digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nih yang mau mendengar syair dari Bu Fenty? Siap untuk mendengarkan ya? Siap. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang padu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang apa sih sholat sunnah itu. Nah, siswa-siswi sehebat semuanya di sini ada yang tahu apa sih sholat sunnah itu? 100. Nah, jadi sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau bahasa agamanya, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, tetapi tentunya sangat dianjurkan ya kalau kita mengerjakan hal-hal yang sunnah. Contohnya nih, Bilal bin Rabah. Siapa ada yang tahu? Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah yang walaupun masih di dunia tetapi terompahnya sudah terdengar ada di surga, karena sahabat Nabi tersebut melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu. Setiap kali beliau batal dari wudhunya, beliau selalu berwudhu kembali dan melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu. Jadi siswa-siswi hebat ketika ditanya sholat sunnah itu apa, intinya sholat sunnah itu adalah sholat yang dilaksanakan di luar sholat fardu. Ada yang menyebutnya sholat sunnah tatawu. Tatawu itu adalah apa? Tatawu itu adalah sholat yang dilaksanakan secara sukarela, atau ada yang menyebutkan nafilah atau tambahan, seperti itu. Selanjutnya Bu Fenty akan menyebutkan bahwa sholat sunnah itu ada yang dilaksanakan secara bersama-sama atau yang dikenal dengan istilah berjamaah. Ada pula yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau yang dikenal dengan istilah munfarid. Nah, Bu Fenty akan menyebutkan dulu nih sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ada yang tahu ketika Idul Fitri ada sholat apa? Ya betul, sholat sunnah Idul Fitri. Idul Adha
sholat sunnah Idul Adha. Ketika gerhana matahari nih, ada sholat sunnah apa? Ada sholat sunnah kusuf. Dan ketika gerhana bulan, ada yang dikenal dengan istilah sholat sunnah khusuf. Nah, yang terakhir diantaranya ketika kemarau berkepanjangan ya, seperti tahun kemarin kita kemarau berkepanjangan, ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Selanjutnya, kalau tadi Bu Fenty menjelaskan sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, untuk sekarang Bu Fenty akan menjelaskan sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau dikenal dengan munfarid. Jadi sholat sunnah munfarid itu diantaranya apa saja? Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi 5 waktu sholat fardu. Jadi rawatib bisanya adalah mengiringi sholat yang 5 waktu. Ada yang qobliyah dilaksanakan sebelum sholat fardu, ada yang ba'diyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Fenty akan menyebutkan nih, tapi juga ada yang muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan, ada juga yang ghair muakkad, sholat sunnah yang cukup dianjurkan. Siapa di sini yang suka melaksanakan sholat sunnah rawatib yang muakkad sangat dianjurkan? Ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib. Nih, Bu Fenty akan menyebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semuanya ada 10 rakaat sholat sunat rawatib yang muakkad sangat dianjurkan. Kalau yang ghair muakkad cukup dianjurkan, diantaranya Bu Fenty akan menyebutkan 4 rakaat sebelum sholat asar dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Siswa-siswi hebat ada yang merutinkan. Mudah-mudahan Bu Fenty doakan ya, supaya kita semangat memperbanyak sholat sunnah. Apalagi kita sekarang sedang dalam masa pandemi, kita berdoa supaya wabah corona segera dicabut oleh Allah melalui sholat sunnah yang kita laksanakan. Selanjutnya, selain sholat sunnah rawatib yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, selanjutnya adalah kita mengenal ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi menghormati masjid. Nah, ketika kita masuk masjid, nah masih ingat doanya apa? Doa masuk masjid? Barangkali ada yang lupa, bukan ingatkan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah untukku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Setelah kita berdoa, masuk dengan kaki kanan, kita masuk ke masjid. Jangan dulu duduk. Sebelum duduk, kita disunahkan untuk menghormati masjid yang dinamakan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Cukup 2 rakaat saja, seperti sholat subuh ya. Kemudian salam. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan sholat sunnah berikutnya, yaitu sholat sunnah istikharah. Siswa-siswi hebat, ada yang tahu apa sih sholat sunnah istikharah itu? Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah kita memohon petunjuk kepada Allah. Ada beberapa pilihan dalam hidup. Misalkan kita ingin memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan tersebut. Seperti kemarin nih kelas 9, bingung kan memilih apakah akan melanjutkan
sekolahnya di pesantren A atau pesantren B, atau akan melanjutkan di SMA A atau SMA B, atau di aliyah A atau di aliyah B, atau misalkan kita memilih jodoh nih, apakah yang terbaik untuk kita itu A, B, atau C. Nah, maka dalam Islam disyariatkan ada sholat sunnah istikharah. Ada yang pernah mempraktekkan sholat sunnah istikharah? Nah, ini dilaksanakannya sendirian ya, biasanya di malam hari seperti tahajud, kemudian diakhiri dengan doa sholat istikharah. Doa istikharahnya ada yang sudah hafal? Nah, Bu Penti contohkan ya, doa istikharah. Kalau kita bingung dengan pilihan yang akan kita pilih, pekerjaan apa yang akan kita pilih, kuliah mau di mana, maka doanya adalah sebagai berikut. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, kita disunahkan untuk berdoa dalam sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadurhu liyal khaira haitsu kana thumma ardini bih. Selanjutnya Bu Fenti akan menjelaskan tentang sholat sunnah tahajud. Siapa di antara siswa-siswi hebat yang suka sholat sunnah tahajud? Jadi banyak sekali keutamaannya ya sholat sunnah tahajud. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan Allah berucap terus-menerus sampai sebelum datang fajar, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku pasti akan kuberikan. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti akan kuampuni. Allah terus seperti itu sampai sebelum terbit fajar. Karena itu sangat utama ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Nanti akan membacakan doanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Demikianlah Allah akan mengangkat derajat orang yang melaksanakan sholat tahajud. Karirnya akan diangkat, kedudukannya akan diangkat. Subhanallah ya, ketika kita mampu melaksanakan sholat sunnah tahajud, kita akan lebih dekat kepada Allah. Manakala orang-orang tidur, tetapi kita bermunajat kepada Allah, memohon, berdoa segala hal yang kita inginkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud juga ini merupakan obat hati ya. Dalam syair atau dalam nyanyian disebutkan, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Selanjutnya, untuk materi praktek sholat sunnah
Insya Allah bisa dilihat dalam tayangan berikut ini praktek sholat sunnah yang lebih jelasnya dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jumlah rakaat sholat tahajud. Nabi SAW terbiasa mengerjakan sholat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Aisyah menceritakan, "Ma kana yazidu fi Ramadhan wala ghairihi ala 11 raka'atan." Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kana sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil-lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehkah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat? Jumlah rakaat sholat malam seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembatasan. Seseorang boleh melakukan sholat malam kurang dari 11 rakaat, sebagaimana dia juga boleh mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Al-Qadhi Iyad mengatakan, tidak ada khilaf bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. Tidak mengapa ditambah atau dikurang. Alasannya, sholat malam adalah bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya, maka bertambah pula pahalanya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisihi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mengerjakan sholat malam dengan jumlah rakaat sedikit namun bacaannya panjang, ataukah mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat banyak namun bacaannya pendek. Kesimpulan yang tepat, barang siapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat yang panjang dalam sholat malam, maka dia bisa mengerjakannya dengan rakaat yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu lama berdiri dan membaca surat pendek, hendaklah dia bisa memperbanyak jumlah rakaatnya. Cara mengerjakan sholat malam. Secara umum, sholat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di penghujungnya ditutup dengan witir 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sholat malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Sholatul laili mathna mathna. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat dan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, salat malam sekaligus witirnya dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Bisa juga lebih dari itu dengan bilangan ganjil. Berikut rincian tata caranya. Yang pertama, untuk sholat malam 11 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat di penghujungnya. Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam 11 rakaat, salam di setiap 2 rakaat dan melakukan witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, untuk sholat malam 9 rakaat. Dikerjakan 8 rakaat sekaligus, kemudian duduk tasyahud awal dan langsung berdiri ke rakaat ke-9, dan duduk di tasyahud akhir lalu salam. Aisyah menceritakan, kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah bangunkan beliau di malam hari. Beliau langsung bersiwak kemudian berwudhu. Lalu beliau mengerjakan sholat malam 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu membaca tasyahud, kemudian bangkit dan tidak salam. Beliau berdiri ke rakaat 9, kemudian duduk tahiyat akhir. Membaca tasyahud, lalu salam dengan suara yang didengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan sholat lagi 2 rakaat dengan posisi duduk. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, untuk sholat 7 rakaat.
Dikerjakan 7 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal dan hanya duduk di tasyahud akhir. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara sholat malam yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia lanjut dan sudah mulai gemuk, beliau melakukan witir 7 rakaat, tidak duduk kecuali di akhir sholat. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga duduk tasyahud awal di rakaat ke-6. Kemudian bangkit lagi ke rakaat ke-7, lalu salam, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Yang keempat, untuk sholat 5 rakaat. Dikerjakan 5 rakaat sekaligus dan hanya duduk di tasyahud akhir. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin mengerjakan witir 5 rakaat, silahkan. Siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Aisyah pernah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan witir 5 rakaat sekaligus dengan hanya duduk tasyahud akhir. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, untuk sholat 3 rakaat. Dikerjakan dengan cara yang tidak mirip dengan sholat maghrib. Bisa dengan 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam kemudian sholat 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 3 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara rakaat genap dan rakaat ganjil dengan salam yang beliau keraskan agar kita dengar. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dinilai kuat oleh Ibnu Hajar. Bisa juga dengan dikerjakan 3 rakaat sekaligus. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Qadha sholat tahajud karena udzur. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud karena udzur seperti ketiduran atau sakit, boleh mengqadhanya di siang hari sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat sholat malam karena sakit atau udzur lainnya, beliau mengqadhanya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa sholat 11 rakaat, beliau melakukan qadha di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya secara istiqomah. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang hikmah dari salat-salat sunnah yang kita laksanakan apa saja. Yang pertama adalah Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah menambah keberkahan. Rumah yang sering dilakukan salat-salat sunnah, maka kebaikannya, keberkahannya akan bertambah. Selanjutnya adalah di antara hikmahnya, kita akan diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, maka kita akan ditambah lagi oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, seperti itu di antara hikmah dari salat sunnah yang kita laksanakan. Siswa-siswi hebat, akhirnya kita pada tahap kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bu Fenty akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di antara kesimpulannya adalah salat sunnah itu adalah sesuatu yang utama ketika dikerjakan, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, diberikan pahala dan keutamaan ketika dikerjakan, tetapi ketika tidak dikerjakan tidak berdosa. Ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu diantaranya sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga sholat sunnah yang dikerjakan munfarid atau sendirian, diantaranya istikharah, sholat duha, sholat tahiyatul masjid.
Di antara hikmahnya ketika kita melaksanakan sholat sunnah, yaitu akan menyempurnakan sholat wajib kita. Dan ingat, sholat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Ketika seorang mukmin dia tidak melaksanakan sholat, maka tidak mungkin dia disebut mukmin. Nah, Bu Fenty akan mengingatkan kembali nih lagu yang tadi Bu Fenty nyanyikan ya. Kita nyanyi bareng-bareng supaya kita merasa takut dan bersemangat untuk melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah-sunnahnya. Kita nyanyi bareng-bareng ya, siswa-siswi hebat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun kita hidup 1000 tahun tetapi tidak sholat, maka tidak akan berguna nanti di dalam alam kubur. Ketika sendirian, maka malaikat sudah siap-siap dengan palunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selanjutnya, sebelum diakhiri seperti biasa, kita akan adakan evaluasi terlebih dahulu. Barangkali apa yang Bu Fenty sampaikan, apakah bisa diterima dengan baik atau tidak? Nah, Bu Fenty akan bertanya nih, tugas pertama yaitu sebutkan pengertian dari sholat sunnah. Yang nomor 2 adalah berikan contoh sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, berikan contoh sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Nomor 4, tulis dalil bahwa tahajud itu adalah disunahkan dan ada keutamaan yang luar biasa. Yang kelima, hikmahnya. Hikmah dilaksanakan sholat sunnah itu apa saja? Kemudian Bu Fenty juga menugaskan agar siswa-siswi hebat di sini memperbanyak sholat sunnah. Sholat duhanya ya. Jadi tugasnya untuk membiasakan sholat duha, juga untuk membiasakan sholat sunnah tahajud ya. Walaupun untuk belajar boleh 2 rakaat dulu ya. Misalkan jam 4 nih bangun 2 rakaat, kemudian 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 witir nih, untuk yang baru belajar ya. Tapi kalau nanti sudah setiap hari, misalkan sudah terbiasa, kita akan sholat sunnah yang utama ya, yang paling utama 4 rakaat dulu, 4 rakaat kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat. Nah, Bu Fenty akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silahkan untuk dilaksanakan ya apa yang sudah diajarkan menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak akan bertambah kepadanya kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu Fenty akan memberikan tugas juga ya, supaya mempelajari materi di minggu berikutnya, yaitu tentang memperbanyak sujud. Bu Fenty sudah menugaskan dari sekarang, coba dibaca-baca setelah memperbanyak sholat sunnah, kemudian juga melaksanakan sujud-sujud, baik itu sujud syukur, sujud tilawah, akan dipelajari di materi berikutnya di kelas 8 semester 1. Baik, Bu Fenty akan tutup saja pertemuan kali ini dengan doa. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ciri bermanfaat itu adalah diamalkan. Bu Fenty akan tutup. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bu Fenty mohon undur diri, mohon pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dalam materi berikutnya.